Hari ini tak setel film dulu, habis itu ada materi ya. Mau disimak baik-baik, nanti akan saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab nanti akan saya kasih souvenir. Oke, setuju? Ayo, disimak baik-baik ya. Habis ini kita akan memutarkan film sejarah Damar Kurung. Di sebuah kota pesisir di ujung timur Pulau Jawa, Gresik adalah kota yang menjadi pusat perkembangan Islam di tanah ini. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan atau pengrajin. Di kota ini juga dikenal sebuah lentera berbentuk segi empat yang rangkanya terbuat dari bambu dan diselimuti oleh kertas. Mereka menyebutnya Damar Kurung. Uniknya, tiap sisi lentera ini dihiasi lukisan yang menggambarkan keseharian. Damar Kurung merupakan peninggalan leluhur yang tradisinya sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Gresik, seperti pada keluarga Sadiman dan Martija. Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Lumpur. Bersama keempat putrinya, Mas Riyatun, Mas Rehi, Mas Munitri, dan Mas Mundari, Sadiman adalah seorang dalang, namun ia juga adalah seorang pengrajin. Ia membuat damar kurung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya agar tetap mempertahankan tradisi membuat damar kurung. Sepeninggalan Sadiman dan Martija, putri-putrinya lah yang melanjutkan tradisi damar kurung. Salah satunya ialah Mas Mundari. Mas Mundari mulai membuat damar kurung pada umur 40 tahun. Ia belajar melukis damar kurung dengan cara mengamati ayah dan kakaknya. Ia merekam situasi yang terjadi di sekitar, lalu melukisnya pada damar kurung sesuai dengan imajinasinya. Lukisan yang ia buat menggambarkan kemeriahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Mas Mundari mulai menjual damar kurung buatannya. Awalnya damar kurung dijual di makam-makam kota Gresik. Damar kurung diletakkan di makam. Selama makam tersebut dibersihkan menjelang puasa, sinar dari damar kurung tidak boleh mati dari saat itu hingga Lailatul Qadar sampai Lebaran. Dengan cara setelah makam selesai dibersihkan dan didoakan, menjelang senja hari damar kurung dibawa pulang untuk dipasang di teras rumah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa diperlukan sinar untuk menerangi jalan arwah di dalam kubur selama bulan Ramadan. Damar kurung juga berperan sebagai penerangan menjelang azan maghrib. Ketika matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap, anak-anak kemudian menjadikan damar kurung sebagai sarana bermain sambil menanti datangnya waktu sholat tarawih. Gambar-gambar yang ada pada damar kurung saat itu berkisah tentang kegiatan keagamaan. Hal ini bermaksud untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak. Selain itu, Mas Mundari juga menggambarkan imajinasinya pada sisi damar kurung. Ia sering menggambarkan sosok putri duyung yang datang dari pantai dan wanita bersayap yang ia sebut Nyonya Mulu. Lukisan damar kurung Mas Mundari dianggap unik. Selain gayanya, lukisan ini juga mencerminkan budaya masyarakat Gresik sehari-hari. Lukisannya merupakan media yang menyimpan banyak sejarah budaya serta tradisi masyarakat Gresik. Ini membuat tradisi tersebut akan dapat disampaikan ke generasi berikutnya. Di usia yang sudah lanjut, Mas Mundari sebagai pelukis yang orisinal dikenal oleh masyarakat Gresik karena damar kurung dan lukisan yang ada di sisinya. Lukisannya memiliki nilai yang sangat berharga dan dijadikan sebagai karya seni lukis pada kanvas yang diberikan. Seperti pesan ayahnya kepada Mas Mundari, ia menurunkan tradisi damar kurung kepada anak sematawayangnya, Rohaya. Ia berpesan agar damar kurung tetap dilanjutkan walau ia sudah tidak ada. Hal ini ia lakukan agar budaya dan tradisi masyarakat Gresik tetap berakar dari generasi ke generasi.
sudah Mbak. Sudah ya. Bagus gak animasinya? Bagus. Nah, sekarang saya kasih satu pertanyaan. Nggak usah dijawab, langsung ngacung. Ya, oke? Oke ya. Siapa nama maestro yang membuat Damar Kurung? Ayo, siapa? Ayo, kamu. Sini dong, ayo maju sini. Gak usah malu-malu, ayo maju dong. Ayo maju sini. Namanya siapa? Tiara. Kelas berapa? 4. Maestro Damar Kurung yang konsisten membuat Damar Kurung siapa? Mas Mundari. Betul Pak Kris? Betul. Selamat ya. Nanti habis itu nanti tak kasih ya. Waduh selesai menggambar. Oke. Namanya siapa tadi? Nama siapa? Tiara. Oke masih catat ya Tiara ya. Nanti habis ini kita lanjut ke materi cara menggambar Damar Kurung. Ayo disimak juga ya. Nanti ada pertanyaan lagi. PPT ya Pak ya. Oke. Ini ya. Next. Oke, next terus ini sudah diterangkan sama Pak Kris ya. Damar Kurung itu apa sih? Damar Kurung adalah sebuah lampion yang bergambar dan gambarnya itu bercerita. Jadi di lampion Damar Kurung tidak hanya asal pokoknya gambar, enggak. Tapi ada cerita. Seperti apa sih cerita? Ada seperti perjalanan, cara bacanya. Ya. Jadi ada yang pernah tahu nggak ini Damar Kurung? Ada yang pernah masang Damar Kurung? Nggak pernah ada. Ayah ibu belum pernah. Ya, Damar Kurung itu adalah sebuah lampion berbentuk kotak, ya, yang ditutup dengan gambar. Jadi ini nanti adik-adik nanti akan menggambar Damar Kurung. Ya, jadi damar itu apa sih? Damar itu adalah cahaya, lampu. Kurung itu apa? Kurungan. Jadi apa? Lampu yang dikurung. Ya, dikurung dengan apa? Dikurung dengan gambar. Dan gambarnya itu bercerita. Jadi di gambar Damar Kurung itu nggak asal menggambar, ada caranya. Next. Nah, next. Terus, nah ini adalah gambar Damar Kurung. Ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-ciri kalau menggambar Damar Kurung itu gambar orangnya tidak ada yang menghadap ke depan. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak semua di sini ya? Kira-kira ada nggak gambar manusia yang menghadap ke depan? Nggak ada ya? Ada yang bertanya kenapa sih kok nggak boleh menggambar menghadap ke depan? Karena dulu kalau menggambar manusia itu tidak boleh menyerupai makhluk buatan Tuhan. Ya, jadi tidak boleh ada yang menghadap ke depan. Nih ke samping kan motor emisi bener gak? Iya kan? Nah jadi kenapa kok gambar manusia ini tidak ada yang menghadap ke depan? Nah jadi ya kelihatan ya, nggak ada yang menghadap ke depan ya. Oke. Terus kalau menggambar Damar Kurung, kalau di luar ruangan itu ditandakan dengan adanya daun atau pohon, nggak ada atap. Ya. Kayak gini, ya berarti ini aktivitasnya di mana ini? Di luar. Kalau di dalam bagaimana gambarnya? Kalau di dalam gambarnya dikasih atap, kelihatan ya ada atap atau ada tirai? Ada tirai. Tahu? Ya gambarnya nggak seperti ini, kasih kayak gorden, kayak tirai gitu. Berarti menandakan di dalam atau di luar? Di dalam. Nah. Di Damar Kurung juga ada simbol titik 3. Ada titik 3 gini. Itu tandanya, pernah baca komik? Pernah nggak? Biasanya komik lah kalau ada gambar ada balon katanya ya. Nah terus ada kata-katanya. Kalau Damar Kurung kalau menggambar, kalau lagi berbicara itu cukup ditandakan dengan adanya titik 3. Titik 3 seperti ini. Titik 3 itu berarti tandanya orang ini sedang omong-omongan. Ini tidur, nggak usah dikasih nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Nah, kalau adanya panah itu arah angin atau gerakan. Ya, kalau semisalnya mau jalan ke kanan,
kasih aja panah ke kanan. Jadi gitu. Ada juga cara bacanya. Cara bacanya, kalau adik-adik nanti menggambar ceritanya itu aktivitas keseharian, contohnya seperti apa? Contohnya adik-adik ini sedang menggambar aktivitas di dalam kelas. Nah, itu cara menggambarnya dari kiri ke kanan. Nah, nanti ini kan adik-adik kan menggambar ya. Iya, jadi menggambar di sini. Searah jarum jam. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Ya, searah jarum jam. Tahu nggak arah jarum jam? Muternya. Ya kan seperti baca buku. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, kalau adik-adik nanti menggambarnya itu tentang keagamaan, contohnya seperti apa? Menggambar adik-adik ini sedang mengaji, atau kalau di bulan Ramadan itu apa biasanya kalau malam habis isya? Tadarus, taraweh, ya. Cara bacanya itu berbalik seperti baca Quran dari kanan ke kiri. Ya. Dari sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Nanti akan kita kasih contoh cara menggambarnya. Next. Nah, benar. Ya. Ini nanti cara. Oke, next aja. Next, terus. Nah, cara menggambar. Terus. Nah, ini. Jadi gambar Quran kan seperti ini nanti ya. Jadi nanti akan ada kertas polos. Cara menggambarnya yang mudah itu bisa dimulai dari tengah. Jadi nggak harus bertingkat. Ini kan kelihatan ya. Ini ada yang satu bidang ya. Ya, ini ada yang 2 bidang. Bedanya ini apa sih? Kalau di gambar kurung itu kalau ceritanya panjang bisa dibuat 2 saf. Paham di sini adik-adik? Ya, kalau menggambarnya itu ceritanya panjang, itu nanti turun. Ngerti dah? Ya. Apa bedanya 2 sat sama 1 sat, ayo? Kalau ceritanya pendek, cukup 1 saja. Nggak harus repot-repot, ya. Oh susah gambarnya, kertasnya kecil, cukup 1 saja. Yang penting orangnya menghadap kemana tadi? Ke samping. Kalau di dalam ruangan ditandakan apa? Atap. Kalau di luar? Jauh. Oke. Next. Nah, cara membuat ini kalau 2 saf. Nanti terus saja. Next. Nah, dari tengah dulu, baru nanti yang kosong sebelah sini, baru sebelah sana, baru turunkan ceritanya panjang, turun. Next. Terus. Nah, ini cara menggambar karakter orang menghadap ke samping. Ada yang pernah coba bikin orang menghadap ke samping? Ada? Mudah nggak? Susah? Iya susah. Nah, ini tak tunjukin caranya nanti. Paling mudah ya. Paling mudah itu membuat lingkaran, betul. Setelah lingkaran kita kasih hidung. Nah, hidung, baru mulut. Kenapa sih kok bikin lingkaran? Biar mudah. Ya, next, terus. Cuma nanti nggak harus seperti ini ya. Ada yang nanti hidungnya lancip, ada yang pesek, ya kan? Ya, nanti macam-macam. Nah, tadi Mbak. Nah, pertama lingkaran, ya bertahap ya. Setelah itu kasih hidung, mulut, baru nanti telinga, leher, baru nanti rambut. Rambutnya apa? Harus seperti ini, tidak. Bisa nanti melungker-melungker, bisa nanti atau rambutnya gundul, ya bisa. Baru bikin badan. Setelah badan, baru kasih tangan dan kaki. Ya, dilihat dulu. Bisa nggak kira-kira? Hah? Kita nanti akan coba belajar menggambar bareng-bareng ya. Nanti dicoba dulu. Next. Terus. Nah, ini adalah
contoh cara baca gambar hasil karya Mbak Mas Mundari. Tadi sudah tak bilangin kalau ceritanya itu aktivitas keseharian, tidak keagamaan, berarti cara bacanya dari kiri ke kanan, betul ya? Kalau keagamaan dari kanan ke kiri. Ini bukan keagamaan, ini berarti dari kiri. Nah, kiri ini kan berarti dari sini ya. Nah, dari sini ke kanan, turun ke bawah. Bagian atas bercerita tentang ikan duyung versi bayangan Mas Mundari. Jadi ceritanya ini orang-orang ketemu sama Putri Duyung. Nah, Putri Duyungnya dibawa ke rumah. Ini kan ada atap. Berarti di dalam atau di luar? Di dalam. Nah, ini orang-orang berbondong untuk melihat Putri Duyung. Nah, ya, Putri Duyung. Ini di sini ada pohon. Berarti ini di luar atau di dalam? Di luar. Nah, setelah orang-orang ini melihat Putri Duyung, mereka mengembalikan ke sanorek Putri Duyung ya, dikembalikan ke laut. Nah, berurut kan ya, dari atas ke bawah. Orang-orang mengembalikan Putri Duyung. Ini tidak ada gambar atap. Berarti ini di luar atau di dalam? Di luar. Nah, next. Oke, stop dulu di sini, Pak ya. Nah, ini adalah gambar model kekinian. Tadi adalah gambar dari Mas Mundari. Sekarang lebih sederhana. Kita akan coba menerjemahkan dari gambar. Ayo, siapa yang berani? Maju. Ayo. Nanti tak kasih souvenir. Ayo maju. Ayo, Sarah gak apa-apa. Ayo, cepetan. Ayo, siapa? Cepetan. Ayo, siapa yang maju? Cepetan. Ayo, nanti tak kasih souvenir. Ayo. Kamu berani? Ini berani. Ayo. Siapa? Ayo, cepetan. Ayo, kalau nggak ada laki-laki yang berani, berarti perempuan. Ayo, siapa? Berani asal Ayo kita coba. Berani dong. Gak apa-apa. Ayo, Sarah gak apa-apa. Kita belajar bersama di sini. Ayo. Yang berani, souvenirnya cuma satu. Ayo. Ayo, di sini. Ayo, jangan maju. Ayo cepetan. Ayo kamu dah. Ayo, atau dari perempuan sini nanti ada lagi. Ayo. Cepetan. Ayo cepetan. Cepet yuk. Ayo cepetan. Ayo cepetan sini. Cepet yuk. Ayo gak apa-apa. Ayo cepetan. Sana gak apa-apa. Ayo cepetan. Ayo sini. Nah, tepuk tangan dong. Namanya siapa? Kiki. Kelas berapa? Kelas 5. Ya, ayo sini. Nah, kita mulai dari atas kiri. Ya, apa itu? Ceritanya apa itu atas? Atas itu anak-anak sedang ngapain? Berangkat. Oke, terus? Ya, terus bawahnya? Doain apa itu? Ini namanya apa? Bermain dapat turun. Betul, terus tepuk tangan dong. Namanya dapat turun. Ya, itu berarti di luar atau di dalam? Di luar. Kalau ini yang sedang belajar di dalam. Terus anak-anak bermain dapat turun ini di luar atau di dalam? Di luar, betul. Kak Kiki ya, di sini ya Kak Kiki sama tadi Kak Kiara. Ya, nanti habis ini catat ya. Siapa namanya? Kiki. Ya, tadi Tiara. Oke, sekarang next. Nah, betul, bercerita tentang anak-anak sedang berangkat. Nah, oke, setelah bagian bawah mereka sedang asik bermain dapat turun. Nah, sekarang kita next lagi. Ini ada lagi. Nah, langsung sekarang 4 sisi. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Ayo cepetan. Ayo. Cluenya ini gambarnya tentang kemerdekaan di bulan Agustus. Ayo gampang ini cepetan. Gampang bro. Ayo.
Cepet. Emang lo aku megawa sofa dari terbatas ini. Ayo. Ayo. Ayo, siapa? Cepet-cepetan. Iki. Ayo, laki-laki perempuan gak apa. Pokok sing wani maju. Ayo, cepetan. Ayo langsung maju. Gak pakai ngacung, langsung maju. Ayo, cepetan. Gampangan clue deh ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Ayo. Ayo cepet ayo. Cepetan. Sini. Kamu Menatap. Ayo cepetan maju. Ayo gak apa. Ayo kamu tahu dah. Kamu tahu nggak? Ayo. Saya pikir Pak, saya pikir. Ayo cepetan. Ayo. Gampang ini. Cewek sore mau kan? Ayo diajarin dulu. Ayo. Masa nggak cewek-cewek rek? Mas Faisal bisa dibantu nggak ada Gojek ngirim souvenir Mas? Oh, oke. Tinggal ambil aja ya. Dan kasih. Ayo semuanya udah datang ya. Ayo. Ayo. Maju dulu. Loh, nggak boleh Pak, biarkan jawab dulu Pak. Iya, ayo mulai sisi 1. Ya, kegiatannya apa aja sih? Namanya siapa? Ayo, namanya dulu, kelas berapa? Kelas 6. Nah, sekarang mulai oke ya, dari mulai Selamatan. Terus selamatan bawahnya itu apa? Mengecat. Gotong royong. Kabur. Setelah itu tanggal 17 besok paginya upacara. Yang ini terus Lomba. oh iya. Yang ini setelah lomba kalau biasanya diumumkan pemenangnya ada acara apa? Malam puncak. Malam puncak. Betul, ini lomba apa? Balap karung. Ini Kan deh. kemenangan bendera, betul. Di sini kira-kira aktivitasnya semua ini di luar atau di dalam? Di luar. Semuanya di luar, yakin ya? Oke, betul nggak Pak? Betul. Siapa namanya tadi? Hah? Rafa, oke. Nah, sekarang next ya, sudah selesai ya. Sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Oke, next terus. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencoba. Ya. Ini urutan ya, sampai kasih ini ya. Nah, kita kasih pertanyaan lagi 1 ya. Ini Pak Sueb. Nah, tadi kalau keseharian bacanya dari mana? Kayak baca buku dari sini ke sini. Nah, kalau misalnya kegiatannya keagamaan atau spiritual dari mana? Sini. Nah, berarti dari sini ya. Ini kira-kira gambar apa ini? Nah, maju, silakan ya, siapa yang berani? Ayo. Nah, berani coba maju Anda. Ayo. Ngomong toh. Ayo sini. Nah, ini temanya mulutan. Nah, ayo siapa yang maju? Mari. Jelaskan ini gambar apa? Ini. Yang apa? Kan tadi ya diajar. 1, 2, 3, 4 ya. Kasih ya.
tinggal iki wong apa, iki wong apa gitu ya. Ini tradision. Ayo. Ini tradision. Ayo maju. Oke, ayo. Apa yang pertama ini apa? Oh iya, Mbak, tumpeng. Nah, oke. Terus yang kedua? Lah, oh apa? Terus yang ketiga. Jabutan apa ini? Jabutan aja. Boleh deh, nggak mau. Oke, benar. Siapa lagi? Kak Tiara. Yang perempuan sama yang Kiki. Maju. Ya, jadi ini contoh gambar yang indah. Nanti kamu boleh seperti itu. Mungkin nggak kayak tadi. Gimana kamu ya? Di depan jangan di depan dulu. Ya kan yang paling gede. Kita kasih tas. Oke. Foto dulu ya. Ayo foto dulu sini. Ayo, duduk sini. Ditunjukin. Coba ditunjukin. Latihannya ditunjukkan ya, di foto ya. 1, 2, 3. Senyum. Lagi. Yuk, 1, 2, 3. Nah. Oke, semangat ya. Jadi besok tetap kembali ya. Ya, jadi sudah tahu ya. Oh ternyata kalau ceritanya kesadaran itu gambarnya dan bacanya kayak orang baca buku ya biasa ya. Tapi kalau kegiatannya keagamaan dari kanan ke kiri ya seperti itu ya. Nah setelah ini baru kita praktek menggambarnya.